Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita hari ini adalah cerebral cortex. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, maka saya sedikit mengingatkan bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang basic concept of nervous system ya, dimana pada materi minggu lalu bahwa otak besar atau cerebrum terbagi menjadi dua hemisfer kanan dan kiri, di mana setiap hemisfer ini memiliki 3 unsur utama, yaitu gray matter di lapisan luar, kemudian di dalamnya ada white matter, dan di tengah white matter ini ada gray matter lagi. Nah, ketiga unsur utama ini, yang pertama adalah gray matter di lapisan luar dari hemisfer, yang ini disebut sebagai cerebral cortex. Nah, oke, kita masuk untuk materi kita hari ini. Cerebral cortex is the outer covering of gray matter over the hemisphere. This is typically 2 to 3 mm thick, covering the giri and sulci. Nah, korteks ini merupakan lapisan terluar dari hemisfer yang merupakan substansi yang berwarna abu-abu atau cenderung berwarna gelap. Nah, cenderung berwarna gelap ini merupakan korteks cerebral. Nah, mengapa dia cenderung berwarna gelap? Mengapa dia dinamakan sebagai gray matter? Dikarenakan pada area tersebut banyak berkumpul nukleus saraf atau banyak berkumpul inti-inti dari sel saraf atau sel bodi saraf. Nah, sehingga karena banyaknya berkumpul inti saraf, banyaknya berkumpul nukleus saraf, maka daerah tersebut warnanya cenderung gelap, sehingga disebut sebagai gray matter atau substansia grisea. Nah, ini lapisan terluar dari hemisfer, membentuk terluar dari hemisfer. Nah, korteks sendiri pada otak ini tidak kemudian bentuknya mulus, tapi korteks ini bentuknya dia melekuk-lekuk seperti ini. Nah, dimana ketebalannya kurang lebih 2-3 mm. Nah, pada bagian yang melengkung ke dalam ini disebut sebagai sulcus. Ketika dia menonjol naik ke atas ini disebut sebagai gyrus. Nah, selanjutnya, most of the cerebral cortex is neocortex. Nah, pada manusia ini dominan korteks ini terbentuk dari neokorteks. Nah, korteks ini memiliki jenis neokorteks. Apa itu neokorteks? Neo itu baru, modern, korteks itu ya korteks. Jadi ini merupakan korteks baru atau korteks modern yang ditemukan pada manusia. Nah, ini perkembangan korteks dari manusia ini pada akhirnya ketika manusia ini dewasa maka akan dominan menjadi neokorteks atau korteks yang modern, korteks yang mempunyai kemampuan untuk berbahasa, memahami bahasa, kemampuan untuk berpikir, menjadi ilmuwan. Nah, kemudian there are phylogenetically older area of cortex termed the allocortex. Nah, ada perkembangan korteks sebelum dia menjadi neokorteks. Awalnya dia didominasi oleh allocortex. Allocortex ini adalah korteks yang lebih primitif atau korteks yang kuno. Nah, korteks kuno itu allocortex. Dalam perjalanannya allocortex ini kemudian berubah menjadi neocortex, korteks yang modern. Nah, ini pada manusia pada umumnya sebagian besar pembentuk korteks manusia ini adalah neokorteks, korteks yang modern. Allocortex ini banyak dimiliki dominan
dipunyai oleh hewan. Ini alokortek. Ini kortek-kortek yang primitif atau kortek yang kuno. Kemudian these more primitive area are located in the medial temporal lobes and are involved with olfaction and survival function such as visceral and emotional reaction. Nah, pada umumnya alokortek ini fungsinya untuk survival, untuk mempertahankan hidup, untuk mempertahankan diri. Nah, salah satunya fungsinya adalah olfaction, itu pembauan, membau feromon dari mangsanya ataukah feromon dari pemangsanya atau predatornya, sehingga hewan bisa mencari mangsa tanpa kelaparan dan bisa menghindari pemangsanya. Ini kan fungsi dari survival, fungsi dari alokortek. Selanjutnya, in turn, the alokortek has two components, the paleocortex and archicortex. The paleocortex includes the piriform lobe, special for olfaction, and the entorhinal cortex. Nah, ini alokortex kemudian dibagi menjadi dua, ada paleocortex dan archicortex. Paleocortex ini fungsi utamanya adalah pembauan, tadi mencium feromon mangsanya atau feromon dari predatornya. Dan ada entorhinal cortex. Entorhinal cortex ini ada yang mengatakan bahwa entorhinal cortex ini kemampuan cortex dari paleocortex untuk mengingat daerah yang ditempati. Untuk mengingat daerah yang ditempati. Sehingga hewan-hewan itu mereka mempunyai entorhinal cortex, sehingga mereka ketika keluar dari sarangnya berburu mencari makan, mereka bisa pulang tanpa tersesat. Nah, berbeda dengan hewan yang tumbuh dengan manusia, maksudnya hewannya dipelihara manusia, tidak pernah dilepas di alam bebas, itu malah kehilangan fungsi dari entorhinal cortexnya. Kemudian the archicortex consists of the hippocampus, which is the three-layer cortex dealing with encoding, declarative memory, and spatial function. Selain paleocortex, ini juga ada archicortex. Ini merupakan terdiri dari hippocampus, ini juga memori untuk mengingat bau dari temannya, bau dari mangsanya, bau dari predatornya, kemudian mengingat dari lokasi daerahnya, sebagaimana entorhinal cortex tadi. Tapi ini lebih kompleks lagi fungsinya. Bahkan ada fungsi dari spatial function. Spatial function ini kemampuan archicortex dalam memperkirakan suatu tempat, apakah nanti bisa dilewati ataukah nanti terjepit. Nah, kalau bisa dilewati maka dia akan melewati situ. Jadi ini semacam perhitungan tentang spasial. Selanjutnya, the neocortex represent the great majority of the cerebral cortex. It has 6 layers and contain between 10 and 14 billion neuron. Nah, ini neocortex tadi yang berkembang pada manusia ini. Pada umumnya manusia ini dominan adalah neocortex, di mana neocortex ini terdiri dari 6 lapis. Lapis pertama ini dinamakan sebagai molecular layer, lapis kedua external granular layer, lapis ketiga external pyramidal layer, lapis keempat internal granular, lapis 5 internal pyramidal, dan lapis ke-6 multiform atau fusiform, di mana pada tiap layer, pada tiap lapis dari korteks ini dia terdapat nukleus-nukleus yang berbeda-beda, yang mempunyai fungsi yang berbeda pula. Nah, secara struktural maka neokorteks ini dibagi menjadi 6 lapis. Nah, ini contoh gambarnya. Pada lapis pertama, molecular layer seperti ini. Berbeda, tiap lapis mempunyai nukleus-nukleus yang berbeda. Sel-sel inti saraf yang berbeda-beda. Ini yang paling besar, ini ada
sel piramidal besar ini pada lapis ke-5, tidak ditemukan pada lapis yang lain. Sehingga tiap lapis dari korteks, tiap layer dari korteks ini mempunyai nukleus neuron-neuron yang berbeda-beda. Tentu saja fungsinya juga berbeda. Selanjutnya, functionally, the layer of the cerebral cortex can be divided into 3 parts. Secara fungsi, maka lapis dari cerebral cortex ini dibagi menjadi 3. Kalau tadi secara struktural dibagi menjadi 6, ke-6 lapis tadi dikelompokkan lagi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan sebagai supragranular layer. Supragranular layer atau lapis supragranular ini terdiri dari korteks 1, korteks lapis 2, dan korteks lapis 3. Korteks lapis 1 sampai 3 ini disebut sebagai lapis supragranular karena lapis 1 sampai 3 ini kecenderungan mempunyai fungsi yang sama. Lapis 1 sampai 3 ini kecenderungan di dalamnya banyak nukleus-nukleus yang mempunyai fungsi yang cenderung sama. The supragranular layer are the primary origin and termination of intracortical connection which are either associational or commissural. Nah, ini pada lapis supragranular, pada lapis 1 sampai ke 3 ini banyak berisi nukleus-nukleus atau inti-inti saraf atau sel bodi saraf, di mana sel bodi saraf ini saling berhubungan antara sel bodi saraf di belakang dan di depan atau sebaliknya. Nah, ini disebut sebagai koneksi atau hubungan asosiasi. Yang menghubungkan ini adalah saraf, serabut saraf. Serabut saraf menghubungkan nukleus yang ada di belakang dan nukleus yang ada di depan hemisfer. Nah, yang menghubungkan ini serabut saraf, dinamakan sebagai serabut saraf asosiasi. Bukan hanya itu, nukleus atau inti-inti sel saraf atau sel bodi saraf pada lapis 1 sampai ke 3 ini juga saling berhubungan antar hemisfer. Jadi nukleus di hemisfer kanan berhubungan dengan nukleus di hemisfer kiri pada lapis 1 sampai 3 ini. Nah, yang menghubungkan siapa tadi? Serabut saraf. Serabut saraf yang menghubungkan nukleus dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri disebut sebagai serabut saraf komisura atau komisural. Selanjutnya, setelah supragranular layer, yang kedua dinamakan sebagai internal granular layer. Secara fungsi, yang nomor 2 ini adalah internal granular layer, terdiri dari layer 4 atau lapis 4 korteks. Nah, di mana pada lapis ini dikatakan receives thalamocortical connection especially from the specific thalamic nuclei. Nah, pada lapis keempat ini, internal granular layer ini, dia nukleus yang berada di lapis keempat ini, dia mendapatkan koneksi dari talamus. Jadi ada serabut saraf dari talamus menuju ke korteks 4, menuju ke nukleus di korteks 4. Nah, di sini disebut sebagai thalamocortical connection. Nah, talamus itu di mana, Pak, letaknya? Nah, kalau tadi kita mengingat materi kemarin bahwa tiap hemisfer terdapat 3 unsur utama, gray matter di paling luar, kemudian di tengahnya ada white matter, di dalam white matter ada gray matter lagi. Nah, ini talamus itu di bawah white matter, di tengah-tengah white matter di dalam otak. Nah, ini dari talamus tersebut ada serabut saraf yang menuju ke nukleus di lapis keempat. Nah, especially from the specific thalamic nuclei,
This is most prominent in the primary sensory cortex. Nah, pada lapis keempat ini banyak nukleus-nukleus dari sensoris, dari saraf sensoris, sehingga serabut saraf yang menuju ke lapis keempat dan koneksi dengan nukleus di lapis keempat ini adalah serabut saraf sensoris. Nah, serabut sarafnya tadi dari mana? Dari talamus ke kortikal, tepatnya kortikalnya di lapis keempat. Ini merupakan koneksi serabut saraf sensoris. Selanjutnya, the infragranular layer 5 and 6 primarily connect the cerebral cortex with subcortical region. Nah, ini yang terakhir secara fungsi disebut sebagai infragranular layer atau lapis infragranular. Lapis ini terdiri dari lapis 5 dan lapis 6 secara struktural, di mana pada lapis ini dia terdapat koneksi atau hubungan serabut saraf dari korteks menuju ke subcortical region, menuju ke sistem di bawah korteks. Subcortical kan di bawah korteks, di daerah di bawah korteks. Ya bisa talamus, ya bisa basal nuclei, atau bisa brainstem. Nah, ini pada lapis kelima, pada lapis keenam secara struktural ini masuk ke dalam lapis infragranular. Ini secara sistemnya, secara fungsinya, di mana pada lapis ini mempunyai koneksi, mempunyai hubungan. Siapa yang menghubungkan? Serabut saraf dihubungkan dengan area di bawah korteks, subcortical region, di mana di bawah korteks nanti ada basal ganglia atau basal nuclei. Kemudian ada juga brainstem, ada cerebellum. Selanjutnya, this layer are most developed in motor cortical area. Nah, ini pada lapis 5 ini khususnya ini banyak sekali nukleus-nukleus untuk saraf motoris. Kalau lapis 4 tadi nukleus-nukleus untuk saraf sensoris, di lapis kelima ini nukleus-nukleus atau inti-inti saraf atau sel bodi saraf untuk saraf motoris, di mana bentuk nukleus dari saraf motoris ini pada lapis 5 ini dia berbentuk seperti piramidal besar yang nantinya disebut sebagai cell beds. Nah, selanjutnya, the motor area have extremely small or non-existent granular layer and are often called agranular cortex. Layer 5 gives rise to all of the principal cortical efferent projection to basal ganglia, brainstem, and spinal cord. Nah, ini dijelaskan lagi bahwa lapis kelima, lapis korteks kelima, dia mempunyai koneksi, mempunyai proyeksi, mempunyai hubungan saraf dengan basal nuclei, kemudian brainstem, batang otak, dan spinal cord. Layer 6, ini layer yang keenam, the multiform or fusiform layer project primarily to the thalamus. Sedangkan pada lapis keenam mempunyai koneksi utamanya, proyeksi utamanya menuju ke thalamus. There are several identifiable cell types in the cerebral cortex. Nah, ada setiap korteks ini dia memiliki nukleus-nukleus yang berbeda, baik bentuknya ataupun fungsinya. The pyramidal cell are the main cell type within layer 3 and 5. Nah, tadi saya singgung bahwa pada lapis 5 tadi ada sel piramidal yang besar. Nah, ternyata sel piramidal besar ini merupakan sel utama untuk saraf motoris. Dan ternyata di lapis ketiga ini juga ada sel piramidal tapi lebih kecil ukurannya. Lebih kecil ukurannya. Nah, sedangkan pada lapis kelima ini sel piramidalnya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan di
lapis ketiga, di mana pada lapis kelima ini diterangkan bahwa nukleus-nukleus di sini yang piramidal besar ini atau cell beds ini merupakan nukleus utama untuk saraf motoris. This cell can be extremely large in layer 5 of the motor cortex, giving rise to most corticobulbar and corticospinal fiber. Nah, dikatakan lagi bahwa nukleus-nukleus segitiga besar ini, piramidal besar ini atau nukleus atau cell beds ini, dia mempunyai hubungan, ada saraf yang menghubungkan dari nukleus piramidal besar ini menuju ke bulbar atau menuju ke brainstem, sehingga dinamakan sebagai corticobulbar. Kemudian menghubungkan juga, ada saraf yang menghubungkan juga dari nukleus piramidal besar ini menuju ke spinal, sehingga disebut sebagai serabut corticospinal. Nah, ini fungsi utamanya untuk output motoris atau kontraksi otot. Kemudian the largest of these neurons are called bed cell. Nah, ini katakan sini bahwa piramidal besar tersebut pada lapis kelima ini sering disebut sebagai bed cell. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi. Ini pada lapis kelima ini merupakan nukleus atau sel bodi saraf utama dari saraf motoris. Sedangkan di lapis keempat ini adalah nukleus atau sel bodi saraf pada saraf sensoris. Pada lapis 1, 2, dan 3 ini banyak sekali serabut-serabut asosiasi dan komisural. Oke, selanjutnya. Nah, korteks sendiri ini nanti akan dibagi menjadi 4 lobus. Korteks dibagi menjadi 4 lobus. Nah, lobus pertama ini ada lobus frontalis, kemudian lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Nah, ada 4 lobus: frontal, parietal, occipital, dan temporal. Di mana pada tiap lobus ini mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda, yang berbeda. Ini bentuk korteks atau bentuk otak cerebrum, otak besar, dilihat dari samping kiri. Nah, ini sehingga ini bagian depan, bagian samping, dan ini bagian belakang. Nah, kemudian seakan-akan di tengah di sini seakan-akan ada garis yang membelah sama besarnya antara otak bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini ada sulcus yang membelah di sini. Karena sulcusnya ini terletak di tengah, seakan-akan membagi otak depan dan belakang ini sama besar, maka disebut sebagai central sulcus. Sulcus di bagian tengah, central sulcus. Di depan central sulcus, di depan berarti di sini, ini terdapat korteks utama dari motoris. Ini berwarna biru ini. Nah, primary motor cortex. Sedangkan di belakang sulcus ini merupakan korteks utama dari sensoris. Nah, sehingga sering dikatakan di manakah letak korteks motoris, di manakah letak korteks utama dari motoris, berada di presentral sulcus. Sebelum central sulcus ini ada korteks motorik utama. Di manakah letak korteks sensori utama? Di post central sulcus. Setelah central sulcus, post central sulcus dinamakan sebagai, di sini ada korteks sensoris utama. Nah, kemudian di sini juga ditunjukkan ada area Wernicke. Area Wernicke ini merupakan area korteks yang fungsinya untuk memahami bahasa. Area korteks yang fungsinya untuk memahami bahasa. Di depannya ada area Broca. Ini area Wernicke ini di temporal ini ya. Ini area Broca ini dia berada di frontal.
ini fungsinya untuk berbicara, komunikasi. Ketika ada kerusakan pada area Wernicke, karena dia fungsinya untuk memahami pembicaraan, memahami bahasa, ketika area Wernicke ini rusak, maka pasien akan menampilkan tanda gejala susah memahami perintah, susah memahami percakapan. Tetapi pasien tersebut mampu berbicara, mampu berbahasa. Sehingga seakan-akan kalau kita ngobrol dengan pasien ini, maka apa yang dibicarakan tidak nyambung, karena dia tidak bisa memahami apa yang kita bicarakan, karena kerusakan pada area Wernicke untuk memahami bahasa. Kemudian ketika kerusakan pada area Broca, maka pasien akan menampilkan tanda gejala pasien ini mampu memahami kita, tapi ketika ngomong dia tidak bisa ngomong. Nah, ini sering disebut sebagai afasia motoris ketika kerusakan pada area Broca. Sedangkan pada area Wernicke ini sering disebut sebagai afasia sensoris. Nah, temporal ini untuk pendengaran, dan oksipital ini untuk penglihatan, untuk visual, primary visual cortex. Nah, sehingga korteks ini dibagi menjadi 4 lobus, di mana pada masing-masing lobus memiliki daerah yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Selain itu, korteks juga dibagi dengan penomoran seperti ini, disebut sebagai Brodmann area. Dengan penomoran seperti ini. Sehingga korteks akan dilihat lebih detail, di manakah korteks sensoris utamanya, di manakah korteks sensoris sekundernya, di manakah letak korteks sensoris asosiasinya. Ini ada daerahnya masing-masing. Nah, ini lebih detail lagi, disebut sebagai Brodmann area. Nah, ini prefrontal cortex. The prefrontal cortex is extremely well developed in human. There are two main portions of this cortex, the dorsolateral prefrontal cortex, ini pada area 9 dan 10, and the orbitomedial prefrontal cortex, ini area 11 dan 12. Dikatakan di sini bahwa dorsolateral prefrontal cortex ini mempunyai fungsi utama, yaitu executive function. Nah, executive function ini contohnya adalah kemampuan dalam menginisiasi gerakan, merencanakan pergerakan nanti seperti apa, menginisiasi kemudian kemampuan intelektualitas, memberikan alasan-alasan abstrak, ini ada di prefrontal cortex. Ya, ini dijelaskan lagi, this including working memory, judgment, planning, sequencing of activity, abstract reasoning, and dividing attention. Jadi, dorsolateral prefrontal cortex ini mempunyai fungsi eksekutif, di mana dia bisa mengingat aktivitas yang dilakukan, kemudian memberikan keputusan, merencanakan suatu pergerakan, bahkan abstract reasoning, dia bisa memberikan alasan-alasan, dan dividing attention, bisa membagi atensi, membagi perhatian, sehingga manusia ini bisa multitasking. Selanjutnya, the orbitomedial prefrontal cortex is involved in impulse control, personality, reactivity to the surrounding, and mood. Sedangkan orbitomedial prefrontal cortex ini lebih ke arah emosi, lebih ke arah mood, lebih ke arah personalitas, karakter dari seseorang. Nah, ini berada pada orbitomedial prefrontal cortex. Selanjutnya, somatosensory cortex. Primary somatosensory cortex, ini area 3, 1 dan 2, is located in the postcentral gyrus. Nah, primary somatosensory cortex, ini korteks sensoris utama, ini pada area 3, 1 dan 2, di mana letaknya di postcentral gyrus atau postcentral sulcus. Nah, kalau kita lihat, nah ini letaknya di sini.
Ini korteks sensoris utama 1, 2, dan 3. Neurons within each cortical site, ini pada lapis keempat, are arranged in column representing specific body region. Karena area 3, 1, dan 2 ini merupakan korteks sensoris utama, maka pada area tersebut dominasi adalah korteks lapis keempat. Karena kita sudah belajar tadi bahwa pada korteks lapis keempat ini banyak berisi nukleus-nukleus dari saraf sensoris. Kemudian the secondary somatosensory cortex ini area 40. Nah, area 40 ini dia merupakan korteks sensoris sekunder in the lower parietal lobe. This respond to sensory stimuli bilaterally, although with much less precision than the primary cortex. Nah, fungsinya hampir sama dengan korteks utama. Korteks sensoris sekunder ini fungsinya hampir sama seperti korteks sensori utama, di mana kemampuan dari korteks sensori sekunder ini tidak lebih baik daripada korteks sensori utama. Jadi seperti pendukung dari input sensoris yang akan diintegrasikan oleh otak nantinya. This respond to sensory stimuli bilaterally, although with much less precision than the primary cortex. The somatosensory association cortex 5 and 7 is directly posterior to the sensory cortex in the superior parietal lobes. Nah, sedangkan korteks asosiasi dari sensoris ini di area 5 dan area 7. Nah, di mana pada area asosiasi ini dia mempunyai koneksi baik dengan korteks sensoris utama ataupun korteks sensoris sekunder. Nah, sehingga asosiasi ini tempat berkumpulnya saraf-saraf yang dari korteks sensoris utama dan korteks sensoris sekunder. Nukleus dari korteks sensoris utama terhubung dengan korteks asosiasi melewati serabut saraf. Begitu juga pada korteks sensoris sekunder. Nah, selanjutnya visual cortex, the primary visual cortex ini di area 17, also called the striate cortex. Nah, korteks visual utama ini tadi letaknya di lobus mana? Lobus occipital. Nah, ini sering juga disebut sebagai striate cortex atau korteks yang mempunyai tekstur bergaris-garis. Lesion of the occipital lobe would cause cortical blindness and difficulty tracking object. Kerusakan pada lobus occipital pada korteks primary visual ini akan menyebabkan kebutaan pada tingkat korteks. Sehingga walaupun bola matanya diganti, tetap pasien tersebut tidak bisa melihat karena kerusakannya pada korteks visualnya, bukan pada organ atau indera matanya. Selain kebutaan pada tingkat korteks, dilaporkan juga difficulty tracking object, kesusahan dalam mengikuti pergerakan benda. Ini juga merupakan salah satu tanda gejala yang ditampilkan. Selanjutnya the visual association area, ini area asosiasinya di area 18 dan 19, where signal are interpreted and form is recognized, di mana pada area asosiasi ini, area asosiasi untuk korteks visual ini di area 18 dan 19 ini menginterpretasikan bentuk yang dilihat, sehingga ketika ada kerusakan pada korteks asosiasi dari visual, maka pasien mampu melihat suatu benda tapi tidak mampu mengenali bentuknya. Mampu melihat
benda tapi tidak mampu mengenali bentuknya, karena benda ini kan 4 dimensi ya, itu tidak bisa mampu melihatnya tapi tidak mampu mengenali bentuknya. Ini bentuknya apa, kubus kah, bulat kah, prisma kah, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh striate cortex atau korteks visual utama. Dia berbentuk seperti garis-garis ini, disebut sebagai striate. Selanjutnya auditory cortex. The primary auditory cortex, ini area 41, are on the transverse temporal giri extending into the lateral vision. Ini berada di lobus temporal. These giri are situated on the upper part of the superior temporal giri. Unilateral cortical lesion do not affect hearing because of completely bilateral sound representation. Korteks auditory ini, korteks auditory utama ini ternyata dia bilateral, sehingga ketika ada kerusakan pada salah satu sisi korteks auditory maka pasien ini masih bisa mendengar, karena korteks auditory primary auditory cortex ini dia bilateral di hemisfer kanan dan di hemisfer kiri. There are auditory association area surrounding the primary auditory cortex. Ini area 42, ini merupakan korteks asosiasi dari auditory. This area are involved in the interpretation of sound, di mana area ini dia fungsinya, area asosiasi auditory ini fungsinya untuk menginterpretasikan suara. Ada suara ban meletus, bisa tahu tanpa melihat. Nah, ada suara kucing, tanpa melihat kucingnya kita bisa tahu suaranya, suara cicak dan lain sebagainya. Jadi untuk mengenali suara, menginterpretasikan suara, ini suara apa, ini kemampuan dari korteks asosiasi. Selanjutnya, in the dominant hemisphere, the cortex surrounding the auditory cortex, area 22, is required for understanding language. Nah, pada korteks pada hemisfer kiri pada umumnya, auditory cortex ini ada yang disebut sebagai area Wernicke, yakni area 22, di mana area Wernicke ini dia fungsinya untuk memahami bahasa. Untuk memahami bahasa. Pada umumnya manusia mempunyai area Wernicke ini hanya pada hemisfer kiri. Lesion of the opercular and triangular portion of the inferior frontal gyrus, ini pada area 44 dan 45, ini disebut sebagai area Broca. Tadi sudah ya disinggung tadi ya, ada area Wernicke dan area Broca. Ini diletaknya di lobus frontal, di mana fungsi dari area Broca ini untuk ekspresif, untuk berbahasa, untuk berbicara. Ketika ada kerusakan pada area Broca, maka pasien ini tidak mampu berbicara. Nah, ini disebut sebagai afasia motoris atau motor afasia. Dikatakan this patient have difficulty in generating spoken or written language. Pasien tersebut akan susah untuk berbicara, tidak bisa bicara, terganggu berbicaranya, atau dalam menuliskan bahasa ini juga terganggu. Selanjutnya motor cortex, the primary motor cortex, ini area 4, is in the precentral gyrus. Nah, korteks motoris utama ini di area 4, letaknya di precentral gyrus, sebelum central gyrus atau sebelum central sulcus. This is the origin of most of the corticospinal tract and a large number of corticobulbar fiber. Nah, pada korteks motoris ini, korteks utama motoris ini di area 4 ini banyak serabut-serabut saraf yang disebut sebagai serabut saraf atau traktus kortikospinal, dan ada traktus atau serabut saraf kortikobulbar. Nah, sesuai dengan istilah yang digunakan, berarti kalau kortikospinal
maka ini ada serabut saraf yang menghubungkan nukleus yang ada di korteks menuju nukleus yang ada di spinal. Begitu juga ketika istilahnya adalah kortikobulbar, maka ada serabut saraf yang menghubungkan antara nukleus yang ada di korteks menuju ke bulbar atau menuju ke brainstem, batang otak. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mengenal ada serabut saraf asosiasi, ada serabut saraf komisural. Serabut saraf asosiasi ini merupakan serabut saraf yang menghubungkan nukleus yang ada di belakang dan dengan nukleus yang ada di depan. Ini serabut saraf asosiasi. Sedangkan serabut saraf komisural ini yang menghubungkan nukleus di hemisfer kiri dengan nukleus di hemisfer kanan atau sebaliknya, disebut sebagai serabut saraf komisural. Kemudian ada serabut saraf yang menghubungkan nukleus yang di atas, contohnya di korteks, dihubungkan dengan nukleus yang di bawahnya, contohnya yang ada di brainstem atau di bulbar atau di spinal cord. Ini disebut sebagai traktus. Sehingga traktus ini traktus ini merupakan serabut saraf yang menghubungkan nukleus yang ada di atas dihubungkan dengan nukleus yang ada di bawah atau sebaliknya. Nah, serabut saraf yang menghubungkan nukleus di atas dan di bawah ini disebut sebagai traktus. This also has projection to the thalamus and basal ganglion. Nah, pada korteks area 4 ini, korteks motoris utama ini juga mempunyai serabut saraf yang menghubungkan menuju thalamus dan basal ganglion atau basal nuclei. Lesion produce spastic contralateral weakness which is most prominent in the distal extremities. Nah, kerusakan pada korteks motorik utama ini, area 4 ini, maka akan menampilkan tanda gejala kelumpuhan yang sifatnya spastis pada sisi yang berlawanan atau sisi yang kontralateral. Misal kerusakan korteks utama motoris di hemisfer kiri, maka akan ditampilkan tanda gejala kelumpuhan yang sifatnya spastis pada ekstremitas kanan. Nah, di mana kecenderungan lesinya ini pada otot-otot bagian distal atau ekstremitas bagian distal. Kemudian the premotor cortex, selain primary korteks utama, ini juga ada korteks sekunder yaitu premotor cortex, ini di area 6, di mana pada area ini dia juga mempunyai koneksi sebagaimana area pada korteks motorik utama. This region receive input from the sensory association cortex as well as feedback from the basal ganglia via the ventroanterior and ventrolateral of the thalamus. Pada area 6 ini atau premotor cortex ini, selain dia juga mempunyai koneksi sebagaimana koneksi pada korteks motorik utama, pada area 6 ini juga ada koneksi dari area 6 menuju ke thalamus dan menuju ke basal ganglia atau basal nuclei. Nah, ini contoh gambaran korteksnya, tadi sudah kita bahas di depan. Ya, ini contoh serabut saraf komisural, dia menghubungkan nukleus di hemisfer kiri dihubungkan dengan nukleus di hemisfer kanan dan sebaliknya. Nah, ini merupakan serabut saraf komisural. Serabut saraf komisural terbesar pada manusia ini terdapat pada otak, terdapat di otak yang disebut sebagai corpus callosum. Apakah serabut saraf komisural ini juga ada di batang otak, Pak? Apakah juga ada di spinal cord, Pak? Ada. Tapi yang paling besar, serabut saraf komisural yang paling besar ini berada di otak besar yang disebut sebagai corpus callosum. Association and commissural fiber region of the cerebral cortex are tied together by bundle of white matter fiber. Nah, cerebral cortex
Cerebral cortex ini akan serabut sarafnya ini akan diliputi, akan akson-akson sarafnya akan dibungkus oleh white matter atau myelin. There are association bundle that connect one part of the cortex to another. Ada serabut saraf asosiasi yang dibungkus bandel atau dibungkus myelin tebal yang berwarna putih, serabut saraf yang menghubungkan nukleus yang di depan dan di belakang ataupun sebaliknya. Begitu juga yang komisural, di mana serabut-serabut yang menghubungkan ini dia dibungkus oleh white matter. This association fiber typically arise from layer 3 and terminate in layer 1 and 2. Tadi sudah kita bahas bahwa pada lapis korteks 1 sampai ke 3 ini banyak nukleus-nukleus yang saling terhubung antara nukleus yang di depan dan di belakang atau sebaliknya, ataupun nukleus yang ada di hemisfer kiri dan hemisfer kanan atau sebaliknya, saling menghubungkan, yang tadi disebut sebagai serabut saraf asosiasi dan serabut saraf komisural. Commissural fiber connect one hemisphere with the other. The largest commissural connection is the corpus callosum. Damage to this pathway can produce a split brain in some individuals, where an individual may literally appear to have two minds. Nah, kerusakan pada corpus callosum, kerusakan pada serabut saraf terbesar di otak, yakni serabut saraf komisural, ketika ini rusak maka pasien ini digambarkan menunjukkan tanda gejala split brain, mempunyai dua kepribadian. Nah, ini kerusakan pada corpus callosum. Kemudian di sini ada gambar homunculus motor dan sensoris. Tadi kita sudah mengenal bahwa korteks dibagi menjadi 4 lobus. Ada lobus frontal, parietal, occipital, dan temporal. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa korteks ini juga kemudian dinomeri, disebut sebagai area Brodmann, di mana pada setiap area mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda, lebih detail lagi, di mana ada tadi contohnya ada sensoris utama, korteks sensoris utama, ada korteks sensoris yang sekunder, ada korteks sensoris asosiasi. Nah, ini lebih detail lagi pada area Brodmann. Kemudian ini juga ada yang disebut sebagai homunculus. Homunculus ini ada homunculus motor dan homunculus sensoris. Nah, ini contohnya homunculus motoris. Ini pada korteks digambarkan ada ekstremitas, ada wajahnya, ada lidahnya. Artinya apa? Artinya pada korteks daerah di sini maka dia akan mengontrol pergerakan kaki, pergerakan lutut dikontrol di sini, pergerakan hip, pergerakan trunk, kemudian pergerakan dari tangan, pergerakan dari wajah dan lidah. Nah, ini homunculus motoris, dia mengontrol pergerakan ototnya sesuai dengan lokasinya. Nah, kalau kita lihat di sini maka kaki kok lebih kecil daripada tangan, tangannya lebih besar daripada kaki. Bahkan tubuh trunk ini lebih kecil daripada tangan. Artinya apa? Artinya bahwa semakin besar gambaran di sini, maka semakin banyak pula nukleus yang mengontrol pergerakan dari tangan. Sedangkan kaki dia kecil, karena di sini hanya sedikit nukleus yang menggerakkan kaki. Nah, mengapa demikian? Kok banyak nukleus yang menggerakkan tangan, Pak? Nah, ini dikarenakan tangan ini mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan kaki. Dengan tangan kita bisa makan, dengan tangan kita bisa menulis, menggambar, dengan tangan kita bisa melakukan keterampilan, bisa bermain HP. Nah, sedangkan pada kaki paling banter, kaki ini buat menjepit sandal. Nah, sehingga sedikit kemampuan kaki dibandingkan kemampuan di tangan, sehingga kemampuan yang lebih besar ini dikendalikan oleh nukleus yang lebih banyak. Begitu juga yang ada di wajah. Nah, di wajah ini banyak sekali nukleus-nukleus yang
mengontrol wajah atau kepala ini. Mulai dari panca indera, kemampuan mata untuk melihat, kemampuan hidung untuk membau, kemudian otot-otot wajah. Nah, otot-otot wajah ini ya, dalam melakukan kontraksi otot, mimik wajah ini banyak sekali nukleus yang berada di sini yang mengontrol pergerakan tersebut. Nah, menggerakkan mata, menggerakkan lidah, menggerakkan cuping hidung, ini semuanya ada di sini yang berhubungan dengan kegeraan. Begitu juga dengan lidah. Sedangkan di sini digambarkan ada homunculus dari sensoris. Nukleus-nukleusnya yang nukleus sensoris yang membawa input sensoris dari ekstremitas. Nah, oke, saya kira materi kita untuk hari ini sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.